Halo guys, channel Asri Kulak lagi ngadain giveaway FIFA 21 nih. Jadi buat kalian yang tertarik, kalian langsung aja subscribe channel Asri Kulak dan juga follow Instagram saya di @kulhak. Dan jangan lupa untuk menonton video pembahasan saya mengenai giveaway ini biar kalian paham apa aja syarat dan ketentuannya. Link videonya saya taruh di tombol i di pojok kanan atas video, kemudian juga ada di kolom deskripsi. Oke? Don't go look at me with that look in your eyes. You really ain't going away without a fight. Oke, halo guys, kembali lagi di channel Asadi Kulhak dan kita kembali lagi bermain Borussia Dortmund karen menurut kita di FIFA 20 ya. Oke, jadi mohon maaf sekali untuk yang menantikan Dortmund. Kemarin itu saya nggak sempat record karena saking excitednya merecord Football PES 2021 season update. Ya, jadi mohon maaf banget dan hari ini kita kembali lagi melanjutkan series Dortmund kita. Ya, dan di episode sebelumnya kita udah berhasil mendatangkan Egy Maulana Fikri, salah satu pemain Indonesia, pemain dari Indonesia ya. Dan ya ini menjadi orang pertama pemain Indonesia yang kita datangkan di Dortmund. Ya, jadi untuk saat ini sementara saya gunakan aja untuk nomor punggung 16 Egy Maulana Fikri ya. Dan di episode kali ini kita udah memasuki deadline day transfer window. Dan sebelum itu kita langsung aja melakukan pembelian pemain lagi. Dan ini merupakan pembelian pemain kita yang terakhir di bulan Januari ini, karena seperti yang saya bilang tadi itu udah masuk deadline day transfer window. Jadi siapakah pemain yang bakal saya datangkan? Kita bakal lihat langsung di transfer hub. Oke, jadi yang pertama ini ada dua list ya. Sebenarnya sih ada tiga, tapi satunya itu masih di scout. Jadi belum bisa kita lihat dulu di list ini. Dan ya, yang pertama ini ada Lionel Messi ya. Jadi mungkin kalian cukup kaget dan heran-heran juga kenapa didatangin Messi ke Dortmund sementara usianya saat ini udah tua banget, 34 tahun. Ya, di sini saya ingin mendatangkan Messi sebagai pemain senior aja ya. Semoga dengan datangnya Messi itu mempengaruhi mental para pemain kita juga, sekaligus memberikan arahan kepada pemain muda gitu loh. Jadi Messi ini bisa dibilang transfer jangka pendek kita, karena seperti yang kita tahu semua di musim kelima, kalau misalnya Dortmund lanjut sampai musim ke 5 ini Messi udah pensiun di musim kelima. Jadi maksimal Messi bersama Dortmund 2 musim aja. Itu pun kalau kita sampai di musim kelima ya. Ini anyway baru musim ketiga buat teman-teman mungkin yang baru bergabung di series ini. Jadi ini adalah pertengahan musim ketiga. Dan rencananya kalau misalnya kita memenangkan Bundesliga di sini, ya series ini bakal selesai. Tapi kalau misalnya enggak, bakal dilanjutin terus sampai FIFA 21 rilis. Atau bisa juga sih ini adalah series yang kita mainkan aja terus menerus walaupun kita menang nanti Bundesliga. Ya kita tetap mainkan aja karena kita belum menang di DFB Pokal. Seperti yang kalian tahu, kita telah gugur di DFB Pokal di musim ketiga ini. Ya, jadi saya mau memenangkan semua kompetisi tersebut sebelum series ini berakhir. Karena juga lagian di musim ini nggak ada series Road to Glory karena udah kepepet banget waktunya FIFA 21 rilis. Jadi seperti itu aja ya. Kita datangin aja Lionel Messi karena lagian ini harganya udah lumayan murah. Jadi misalnya di sini kalian bisa lihat value-nya itu udah masuk di angka 49 juta. Semoga nggak terlalu mahal Barcelona jual. Tapi kalau misalnya kemahalan ya kita nggak usah datangin Messi gitu. Nanti aja kalau duit kita mencukupi. Kalaupun udah mencukupi nanti kalau di musim depan kayaknya udah nggak bisa kita datangin sih karena tinggal satu musim doang. Tapi pokoknya nanti aja kita lihat ya, kalau misalnya nggak bisa kita langsung aja datangin Richarlison. Nah ini Richarlison sebenarnya salah satu pemain yang sangat saya idam-idamkan juga untuk masuk ke Dortmund, karena kalian bisa lihat ya dengan skill move bintang 4 ini, weak foot bintang 5, kemudian di sini kalian bisa lihat sprint speed ini gila banget. Usianya juga masih muda, 24 tahun, pemain asal Brasil pula. Jadi seperti yang kita tahu, kita butuh striker backup-nya Haaland ataupun juga si Belotti, ataupun ini bagusnya dia bisa left wing sama RM ya. Jadi bisa di kiri, bisa di kanan, bisa di tengah juga. Jadi fleksibel banget. Jadi cocok banget untuk menjadi backupan siapapun, mungkin Jadon Sancho ataupun Ousmane Dembele.
Ya, jadi tanpa berlama-lama kita langsung aja negosiasi dulu dengan Lionel Messi. Semoga Barcelona pengen menjual Messi dengan harga yang tidak terlalu mahal. Semoga ya. Oke, dan untuk Messi sendiri ini ratingnya udah 89, udah turun berapa angka tuh? 4 angka kayaknya dari rating awalnya. Kalau awalnya kalau nggak salah 93 ya. Nggak tahu sih, 93 atau 94. Oke, kita langsung aja beri penawaran kepada Messi kepada Barcelona dengan harga 49 juta 500.000 sesuai dengan value awalnya. Kita lihat apakah 86 juta. Ya, cukup mahal sih. Saya agak kaget juga. 86 juta ya. Jadi kita lihat aja, kita coba mungkin di angka 55 ya. Kita coba beri dia angka 55 juta aja. Tapi walaupun di harga segitu tetap aja kita masih bisa datangin Richarlison sih. Kayaknya ya. Kalau si Richarlison nggak dipatok dengan harga terlalu mahal. Too low, oke. Sangat rendah ternyata. Oke, kalau gitu 70 nih. Saya bakal langsung tembak ke 60. 60 juta euro. Kita coba seminim mungkin ya penawarannya. Oke, dia mikir-mikir dulu. Ini sepertinya terjadi nih. Deal nih kayaknya ya untuk Messi. Oke. Ya Messi juga bisa ditempatkan sebagai striker walaupun sebenarnya kita butuh striker seperti Haaland sih. Ya, untuk ini aja membuat variasi permainan Dortmund nanti bakal berbeda gitu dengan adanya Messi. Oke, apakah sudah ada nih? Messi, 67 juta. Tadi kita mintain nih di angka. Bentar. Oke, kita kembali lagi negosiasi. 67.800.000 euro. Aman sih ini kayaknya. 67 ya. Saya kurangi dikit. Tadi kan 65. Harusnya deal di angka 65. Nggak apa-apa pakai salon clause ya, karena kita juga nggak berencana menjual Messi itu. 65 juta kita kurangi dikit. Apakah deal? Oke, deal ya. Mantap. Dan itu dia udah selesai untuk negosiasi dengan Barcelona. Kita coba langsung aja negosiasi dengan pihak Messi. Oke, come on. Semoga deal. Dan ini dia untuk pemain yang bakal saya kasih nomor punggung 10 di Dortmund ya. Itulah kenapa kemarin saya sempat bilang nomor punggung 10 akan saya siapkan untuk pemain yang bakal kita datangin. Ya tentu saja Lionel Messi. Dengan harga 65 juta euro. Apakah ini rollnya nih agak bingung juga. Importan aja kali. Jangan krusial. Atau dia mau krusial ya?
Kita lihat, oke dia mau krusial. Wadaw, ini bakal cukup kesulitan kita nih untuk mengatur posisinya Messi. Tapi karena Messi-nya bisa main di semua tempat, di banyak tempat itu, ya bisa memudahkan kita juga ya. Karena di RW bisa cam juga, bisa CF atau striker, mantap banget. Oke, jadi dia bakal bertemu dengan ini Ousmane Dembele nih. Nah ini kita coba berapa tahun ya? 5 tahun coba ya. Tapi nggak mungkin mau lah. Kita coba aja dulu kontrak terlama. Oh 2 tahun aja. Tapi bisa kita counter kan ketiga nih. Kita counter 3 tahun. Apakah setuju? Oke, deal. 3 tahun. Sekarang tinggal membahas masalah gaji nih. Oh, release clause dulu ya. Kita disregard aja. Oke, nggak ada release clause. Dan ini yang agak membingungkan nih gajinya. Jangan 300 pak. Kalau 300 itu kemahalan ya. Saya kasih di angka 250 aja. Signing bonusnya yang saya banyakin mungkin 3 juta. Sama 3 juta. Saya kasih bonus juga untuk gol. 10 gol 10 gol saya kasih 1 juta dah. Oke, kita lihat. Ya budget kita sangat terkuras habis nih untuk masalah wage budgetnya ya. Oke, deal ya. Oke, mantap, turun 100.000 euro gajinya. Dan itu dia. Untuk seorang mega bintang Lionel Messi saya rasa cukup menguntungkan karena kita datangi dia dengan harga 65 juta euro dan gajinya turun 100.000 dari Barcelona. Ya kalau di real life mana-mana dia turun gaji ya. Kecuali nih kalau misalnya dia udah benar-benar tua banget dan drop banget performanya. Tapi saya rasa di sini masih bisa lah kita manfaatkan dia. Dan itu dia untuk Messi sendiri, kita cek dulu beritanya. Di sini apakah dia udah sudah ada breaking news. Oke, udah ada nih. Jadi ini dia, selamat bergabung untuk Lionel Messi dengan Borussia Dortmund. Welcome to dia Borussen. Dan kita masuk lagi nih ke edit player dulu. Kita bikin bajunya ketat dulu. Jerman, Dortmund. Nah ini dia. Untuk Messi di sini kita bikin, atau biarin aja longgar kayak gini bajunya ya, karena di relief Messi itu kan bajunya nggak ketat ya, dia longgar kayak gini, atau biarin aja longgar kayak gitu ya untuk Messi. Oke. Itu dia. Dan next kita langsung ke transfer hub lagi dan membahas masalah Richarlison. Oke, tadi seperti yang kita lihat Richarlison usianya masih muda banget, rating 83, dan di sini kalau dilihat dari atribut-atributnya semuanya bagus-bagus semua. Jadi nggak ada alasan untuk tidak membeli Richarlison. Oke, jadi kita langsung aja untuk harganya sendiri 31 juta doang. Oh, ada release clause 60 juta nih. Oke, tapi kita coba negosiasi seperti biasa aja, normal. Karena bisa dibilang release clause-nya juga cukup tinggi, 60 juta. Tapi nggak tahu juga sih apakah si Richarlison ini bisa kita datangkan di bawah harga release clause. Karena pernah juga kan seperti kayak Havertz itu malah release clause-nya lebih rendah dibanding harga normal yang
Barcelona mau jual kayak Havertz itu. Oke, 31 juta. Langsung aja. Apakah setuju Richarlison? $53 juta, at least di bawah release clause nih. 53 juta, jadi duit kita bener-bener terkuras di bulan Januari nih. Kita banyak datangin pemain, utamanya pemain depan. Kemudian di sini saya counter dulu ke angka 40 nih. Saya bakal langsung naikkan ke angka 40 juta. Ya, di sini saya banyak datangin pemain-pemain tengah karena yang bisa tengah, yang bisa RM, karena rencananya saya bakal pakai 2 striker ya, atau kadang-kadang juga 4-3-3 sih dengan 2 cam. Jadi itulah kenapa saya datangin pemain ini. 46 juta. Oke, 46 juta ini udah lumayan lah. Saya genapin aja ke 45 juta euro. Harusnya sih deal. Dengan usia 24 tahun ini menurut saya worth it banget lah untuk datangin Richarlison. Oke, deal kan? Mantap. Jadi itu dia. Untuk Richarlison sekarang udah diserahkan oleh pihak Leverkusen. Dan kita tinggal langsung aja negosiasi dengan pihak agentnya Richarlison. Oke, sekarang ini kita di restoran lagi. Sebenarnya agak malas banget sih kalau di restoran kayak gini. Backsoundnya bisa copyright. Dan untuk rollnya sendiri dia minta rotation aja. Oke, good. Jadi kita nggak terlalu terbebani dengan rollnya yang harus main terus. Berbeda dengan Lionel Messi tadi yang masih krusial ya rollnya. Saya pikir dia maunya important tadi. Karena mengingat usianya yang udah lumayan, 34 tahun ya. 4 tahun, mantap. Bisa 5 tahun nih, kita counter 1 tahun lagi. Oke, 5 tahun. Apakah deal? Ya, oke, aman 5 tahun. Dan sekarang, aduh ini budgetnya kita mesti rubah nih. Ya, tapi itu pun masih ada loh. Budget kita masih cukup banyak. 100 juta itu masih lumayan. Aduh, dia minta release clause, tapi nggak usah lah. Oke, deny. Kita nggak perlu kasih release clause. Oke, we can move forward. Oke, nice. Oh, gajinya lah turun loh, 69.000 euro. Tapi ada signing bonus sebesar 640. Ya, murah sih ini, lumayan banget. Untuk 10 penampilan cuma 680.000 euro. Oke, kita langsung aja deal, dan itu dia, selamat bergabung Richarlison ke Borussia Dortmund. Lumayan ya, lumayan banget. Itu saya nggak expect seperti itu tadi sih. Saya pikir gajinya bakal di atas 100.000 euro, tapi ternyata turun dari gaji awalnya di Leverkusen. Oke. Jadi itu dia untuk Richarlison yang udah resmi bergabung dengan Borussia Dortmund ya. Dan juga Lionel Messi. Jadi 2 pemain ini berhasil kita datangin di akhir bursa transfer Januari. Dan untuk Richarlison sendiri, saya bakal bikin bajunya lebih ketat. Bayern Dortmund ini dia. Richarlison. Mana nih? Wah, udah lewat tadi ya.
Bafonta, Royce. Nah ini dia. Oke, good. Save dan itu dia. Jadi kita langsung aja mengakhiri untuk transfer deadline day ini. Jadi tinggal 9 jam lagi berlalu. Top deal untuk sementara, oke, ada Gonzalo Guedes sudah resmi terjual ya. Oke, jadi dananya udah resmi masuk ke kantong Borussia Dortmund. Dan ini ada tawaran Chelsea untuk Marcos Llorente nih, sebesar 62 juta. Ya dari awal ini ada PSG juga yang sempat berminat. Tapi di sini Llorente sendiri saya bakal tetap pertahanin ya untuk Llorente. Dan memang tawarannya cukup tinggi, 62 juta, yang mungkin saja bisa sampai di 80 juta euro, tapi kita tolak aja, reject. Dan nih masalah budget nih, kita atur dulu finance kita, wage budget kita itu kosong. Oke, kita jangan 90 ini aja ya. Oke, kita next lagi. Oke, jadi kalian bisa lihat ya top deal sekarang ini. Gonzalo Guedes yang pertama 112 juta euro. Kemudian ada Rashford dan Lionel Messi top deal ketiga. Next lagi. Kemudian kita next lagi. Oke, next lagi sampai selesai. Belum ada pembelian yang termahal lagi terjadi ya. Masih dipegang oleh pemain Dortmund, Gonzalo Guedes, sebesar 112 juta. Dan ada tawaran pinjaman untuk Hansen, ini bagus nih. Kita pinjam aja si Hansen. Pinjamkan aja. Kalau dia setuju. Di Sociedad ya. Oke, tinggal 3 jam lagi nih. Kurang lebih 3 jam. Dan lagi, oke, sepertinya bakal berakhir. Nah, itu dia, selesai sudah untuk bulan Januari kemarin. Dan ini ada tawaran pinjaman untuk Lu ya. Ya, kiper lapis ketiga kita, kiper yang dari Youth Academy. Dan ini salah satu tim Bundesliga yang berminat. Mungkin kita pinjamin aja kali, karena kita juga udah punya Jan Oblak dan juga si ini Nubel. Jadi kayaknya Lu bakal kesulitan dapat jam main di sini ya. Jadi kita coba aja biar makin berkembang. Saya nggak tahu sih resiko kiper cedera sebesar apa di FIFA 20, tapi sejauh ini kita nggak pernah dapat kiper kita cedera sejauh saya mainkan FIFA 20, dari mulai Manchester United, kemudian Real Madrid, dan masuk ke Borussia Dortmund ini nggak pernah dapat kiper cedera. Jadi saya rasa aman aja kalau misalnya kita pakai 2 kiper doang. Oke, jadi itu dia ya. Dan kita mungkin langsung masuk ke masalah formasi nih. Jadi untuk saat ini mana nih formasi team sheet aja ya. Team sheet dulu kita ganti dulu ini. Di sini saya 4-3-3 dulu ya, 4-3-3. Jadi bisa kita ganti dengan mudah nantinya. Oke, jadi yang pertama ini 4-3-3, bentar. Holding ya. Oke, 4-3-3 holding. Nah, di sini bakal diisi oleh tentunya striker utama ya, Erling Haaland. Kemudian untuk RW saya kasih Lionel Messi yang sekarang ini moralnya nggak terlalu bagus. Kemudian di sisi left wing itu kita kasih si ini Ousmane Dembele. Ousmane Dembele di posisi tengah tentunya nggak kita gunakan lagi si Royce. Di sini saya mau Julian Brandt dan juga Phil Foden. Nah, untuk CDM di sini saya kasih Lucas Torreira. Untuk left back Hakimi, Arnold masih. Dan
De Ligt sama Hermoso masih tetap sama, Jan Oblak juga. Dan di bawah di sini Leon Bailey sebagai pelapis dari Ousmane Dembele. Kemudian Jadon Sancho juga, dan Zagadou kita turunkan aja dengan Kehrer ya. Nah ini untuk 4. Bentar, Reus turun aja. Kayaknya nggak usah mainkan Reus. Kita mainin aja si Egy Maulana Fikri. Nah di sini ya kayak gini aja untuk formasi dari 4-3-3, dan untuk taktiknya sendiri kita gunain fast build up. Oke, yes. Dan ada satu lagi, kita bikin yang double ST tuh. Kita tulis aja ya biar cepat, ini 2 ST aja di situ. 2 ST. 2 ST sama dengan formasi Real Madrid. Di sini kita ganti jadi 4-1-3-2. Nah, di sini ada Erling Haaland. Haaland di kanan ya, Haaland di kanan. Kemudian kita naikkan Belotti. Di sini kemudian di tengah di CDM di sini saya tempatkan Llorente. Mana nih Llorente? Di mana dirimu? Marcos Llorente ini dia. Llorente dan Lucas Torreira di tengah ini kita tempatkan aja Egy Maulana Fikri ya. Egy Maulana Fikri. Dan di sini di kanan ada Jadon Sancho, Leon Bailey di kiri ya. Itu aja sih. Egy Maulana Fikri dan Sergio Gomez ini yang bakal bisa ini juga ya. Kan dia pemain lapis ketiga juga, jadi dia bisa bakal berganti-gantian dengan Egy nanti di tengah. Untuk left back kita kasih Hakimi, masih tetap Hakimi, tergantung aja nanti kalau misalnya ada yang kelelahan ya kita ganti aja. Oke, itu aja. Dan kita langsung aja save ya. Oke, jadi udah 3 tuh. Udah 3 ya formasi pertama kita yang dari awal kita pakai, sama 4-3-3, sama yang menggunakan 2 striker ya, 4-2-3-1. Oke, jadi kita next ke tanggal 5 nih. Tanggal 5 dimana kita langsung berhadapan dengan Werder Bremen. Aduh, ada tawaran transfer lagi untuk Zagadou. Oke, Real Madrid tertarik untuk mendatangkan Zagadou sebesar 66 juta euro, tapi kita tolak aja karena Zagadou masih tetap saya nggak mau jual. Kalau misalnya di harga segitu, kalau misalnya di atas 100 juta ya saya berpikir lagi Pak. Untuk harga 100 juta itu banyak untuk seorang center back. Oke, jadi di sini udah ada berita mengenai Messi yang katanya bakal menggantikan Hazard ya. Oke, jadi itu dia aja mungkin ya untuk episode kali ini, dan next episode kita langsung berhadapan dengan Werder Bremen, dan kita ketemu di episode selanjutnya. Bye guys.